Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema renungan kita hari ini adalah setia itu mahal. Firman Tuhan terambil dari surat 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Yuk baca bersama firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Blessed people, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa pada dasarnya nggak bisa lagi setia. Tetapi Tuhan bisa. Karena Tuhan adalah pencipta yang berbeda dengan ciptaan. Allah yang kasih adanya berbeda dengan manusia yang memiliki kasih ketika Allah menganugerahkannya. Jadi manusia dalam mengasihi sesamanya, apalagi mengasihi Allah, bisa berubah-ubah tergantung situasinya. Ketika ada hal-hal yang mempengaruhi, maka bisa saja manusia itu berlaku tidak setia. Namun Allah tidak dapat dipengaruhi oleh apapun untuk menyatakan kasihnya khususnya kepada manusia, apalagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia itu setia, nggak setia, manusia yang percaya, manusia yang nggak percaya kepada Tuhan, Tuhan tetap menyatakan kasihnya. Sebab itu dalam Yohanes pasal 3:16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah sekali lagi kasihnya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi yang terjadi dari pihak manusia. Itu sebabnya Allah dapat dikatakan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara. Karena Dia kasih adanya, maka segala yang terjadi pada pihak manusia tidak dapat menghentikan kasih Allah kepadanya. Kalau manusia beda. Sesuatu yang dianggap Allah tidak menjawab, Allah tidak memberi, maka manusia bisa berubah setia kepada Allah. Nah, saudaraku, setia itu mahal. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, saudara, setia itu mahal karena setia itu butuh komitmen. Kalau kita membaca ayat pokok tadi, bahwa di sana dikatakan Allah tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah bisa menyatakan kesetiaannya karena Dia berkomitmen kepada dirinya sendiri. Allah berkomitmen mengenai perjanjiannya kepada manusia, khususnya ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Dia memberi janji kepada Hawa bahwa dari keturunannya nanti akan lahir juru selamat, itu yang kita kenal dalam istilah teologi sebagai proto-evangelium. Kemudian kepada Nuh, lalu diikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, lalu kepada Daud dan seterusnya, sampai tergenapi di atas kayu salib dengan matinya anak Allah yang hidup, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, komitmen ini yang membuat Allah tetap melangsungkan pemeliharaannya dalam ketidaksetiaan, khususnya kita sorot Israel dalam perjanjian lama. Berkali-kali mereka meninggalkan Tuhan, berkali-kali mereka mendapat penghukuman, namun Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Karena apa? Komitmennya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata bahwa kasih karunia Allah itu tidak dapat dikalahkan bahkan oleh murkanya sendiri. Ya, jadi kasih karunia itu lebih besar daripada murka Allah. Kasih karunia itu melampaui penghukuman, ya. Nah, saudara yang terkasih, komitmen Allah inilah yang harus kita teladani dalam hidup kita. Komitmen untuk mengiring Tuhan, komitmen setia untuk beribadah kepadanya, berdoa, membaca Alkitab dalam segala situasi, apapun yang terjadi dalam hidup kita,
maka kita berlaku sebagaimana Allah itu setia. Tentu tidak bisa sempurna seperti Tuhan, ya. Harus jujurlah, manusia itu ada naik turunnya, tetapi kita harus ingat selalu akan perjanjian Tuhan ketika kita dalam masalah. Ya, ada saatnya memang manusia kadang-kadang lemah, tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan akan perjanjian Tuhan yang kekal itu, maka segeralah bangkit kembali untuk setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, dalam pernikahan juga demikian. Saya sudah bersumpah, berikrar di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa saya akan setia kepada istri saya, demikian sebaliknya istri saya kepada saya, sampai maut memisahkan kami. Nah, komitmen semacam ini tentu membutuhkan poin yang kedua, yaitu setia itu mahal karena setia itu butuh pengorbanan. Komitmen hanya dapat terlaksana jika ada pengorbanan, saudara. Ya, kalau kita melihat di ayat 3 dan ayat 4, dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi saudaraku, mengiring Tuhan itu membutuhkan komitmen. Dalam komitmen itu ada pengorbanan karena ada penderitaan. Ikut Kristus tidak selalu mudah. Bahkan banyak jalan sulitnya. Kenyataan-kenyataan pahit harus dialami oleh pengikut-pengikut Kristus. Rasul Paulus dalam komitmennya mengiring Tuhan, dia harus berkorban banyak hal, termasuk nyawanya sendiri. Nah, kita nggak usah terlalu muluk-muluk lah akan mati syahid seperti para rasul. Tetapi dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berat dalam hidup kita, maka kita sadar kita harus berpegang teguh pada komitmen dengan mengorbankan segala kepentingan pribadi kita untuk setia. Saudaraku, seorang prajurit ketika dia diterima menjadi seorang prajurit setelah negara memanggilnya, maka saat itulah dia menandatangani formulir. Itu sesungguhnya merupakan surat kematian. Artinya dia sekarang bukan milik keluarga besarnya lagi, bukan milik dirinya sendiri, tetapi dia sudah menjadi milik bangsa dan negara. Bukankah Rasul Paulus berkata bahwa sejak dia terima Tuhan Yesus, hidupnya bukannya milik dia lagi, tetapi milik Kristus, karena darah Kristus itu sebagai bayaran yang termahal untuk menebus dirinya. Demikian dengan kita semua berlaku yang demikian. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya sendiri. Kepentingan-kepentingan Allah itulah yang harus dilaksanakan, meskipun itu mendatangkan penderitaan. Hidup jujur, hidup baik dan benar, hidup sesuai firman Tuhan itu nggak gampang, saudaraku. Seringkali kita mendapatkan tantangan, ya, dari dunia ini yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, dan seringkali kita mendapatkan hambatan, kita dijegal, kita dicekal, kita dibikin susah, dibikin repot, bahkan dilarang ini dan berbagai hal yang membuat orang beriman itu mendapatkan penderitaan. Tetapi saudaraku, karena kita mau setia kepada Tuhan, maka pengorbanan adalah harga yang pantas. Rasul Paulus berkali-kali berdoa agar kiranya utusan iblis mundur daripadanya dalam 2 Korintus pasal 12 itu. Namun Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Amin, saudara. Bisa nggak? Pasti bisa. Karena Paulus adalah manusia biasa, kita manusia biasa yang bisa kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Yang ketiga, saudara, setia itu mahal karena setia itu butuh proses seumur hidup. Ada komitmen, ada pengorbanan, atau istilah biasa, istilah gereja itu dikatakan bayar harga, dan ada proses seumur hidup. Dikatakan di ayat 5-7 ya, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku, seorang olahragawan atlet, dia
harus punya komitmen, harus berkorban atau bayar harga yang mahal, waktu, tenaga, pikiran, semua konsentrasi hidupnya haruslah kepada tujuannya sebagai seorang atlet. Ya, cita-citanya terbesar adalah menjadi juara tentu. Ya, ngapain jadi atlet kalau cuma mau jadi pecundang? Nanti fakta di lapangan menang atau kalah kan itu urusan belakang. Tapi seorang atlet, dia harus punya komitmen yang kuat, pengorbanan yang besar, dan harus mau menjalani proses. Tidak ada atlet yang menjadi juara dunia yang jadi dalam satu malam. Ini bukan kisah-kisah dongeng, tetapi fakta realita kehidupan. Seorang atlet juara yang hebat adalah seorang yang telah terlatih selama bertahun-tahun. Dia terlatih untuk jangka waktu yang panjang. Demikian juga dengan petani. Petani ketika bekerja, dia memberikan segenap komitmen dan pengorbanan diri. Karena dia tahu bahwa apa yang dia tanam, apa yang dia tabur, tidak akan jadi dalam satu malam. Membutuhkan waktu, ada proses sampai dia memperoleh hasil. Demikian dengan saudara saya. Ingat perumpamaan dalam Matius pasal 25. Ada seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada 3 orang hamba. Ya, kemudian sang tuan pergi. Tidak dijelaskan. Cuma dikatakan lama setelah itu pulanglah kembali sang tuan lalu menuntut hasil apa yang telah dipercayakan kepada para hambanya. Nah, di situ ukuran keberhasilan bukanlah tentang 5 menjadi 10, 4 menjadi 2, artinya dari jumlah kuantitas, tapi di sini bicara kualitasnya, yaitu hamba yang baik dan setia. Waktu yang tidak dijelaskan itulah bicara tentang Kristus yang tidak tahu kapan, kita tidak tahu kapan dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Namun kita harus menggunakan waktu kita hari-hari ini untuk tetap setia kepadanya apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa komitmen dan pengorbanan kita akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani proses kehidupan. Karena apa? Tuhan menyertai kita seumur hidup. Berarti proses seumur hidup itu pasti dapat saudara saya jalani. Demikianlah kiranya menjadi perenungan kita. Jangan takut dan gentar, maju terus, percaya Tuhan itu setia. Yuk kita setia kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya, blessed people.